Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mensosialisasikan tentang Pancasila. Nama Vira Malia Kartika, NIM 1207620026. Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Hal itu bernama pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila adalah pilar logis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai bentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti diketahui, Pancasila merupakan pedoman dasar negara patut dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Bukan tanpa alasan, Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Di sini, Pancasila memuat 5 poin penting yang disusun untuk mencakup segala aspek kehidupan. Mulai dari aspek ketuhanan, kemanusiaan tersebut tercermin dalam setiap sila. Sila Pancasila susun dari pilihan kata yang menjadi kalimat tegas, lugas, bermakna kebijaksanaan. Makna sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ialah: yang pertama, pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan. Makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Yang kedua, taat dalam beragama. Makna sila pertama Pancasila yang berikutnya ialah menciptakan sikap individual agar senantiasa taat dalam menjalankan agama, sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran-ajaran yang telah diperintahkan. Aturan yang dibuat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan diri atas sikap manusia yang tidak terbatas adanya. Yang ketiga, kebebasan dalam beragama. Makna sila pertama yang selanjutnya adalah memberikan pengakuan serta kebebasan. Jadi, setiap warga negara secara individu maupun masyarakat berhak memeluk agama yang dihendakinya dan kemudian mengamalkan ajaran agama yang ia yakini dan telah ditetapkan dalam hukum agama dan UUD. Yang keempat, tak ada paksaan dalam beragama. Makna sila pertama yang keempat ialah tidak adanya unsur memaksa dan paksaan memeluk agama kepada orang lain. Jadi, setiap individu tidak boleh memaksa kelompok ataupun perorang untuk ikut masuk agama yang dianut seseorang tersebut. Itulah mengapa semua tergantung dari keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat serta dilegalitaskan dalam segi hukum negara.
Dan yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Makna sila pertama yang terakhir ialah menciptakan atau membangun pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dan menjauhi sikap ketidakadilan atau membeda-bedakan diskriminasi pada ajaran agama lain, meski bertentangan dengan keyakinannya. Tari kecak dan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan pada tari kecak dapat dilihat dari gerakan pemujaannya yang dikembangkan dari ritual kuno. Masyarakat Bali yang bernama Sanghyang. Sanghyang adalah tari tradisi tarian di mana penarinya akan menari dalam kondisi tidak sadar. Kemudian penari itu berusaha melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan pesan-pesan tersebut diteruskan kepada masyarakat. Selain itu, cerita Rama dan Sinta pada tari kecak juga terdapat nilai ketuhanan, yaitu pada adegan 3 di mana Rama memohon pertolongan pada Dewata. Hal ini menunjukkan bahwa dalam cerita tersebut sangat mempercayai kekuatan Tuhan untuk menolong dirinya. Tari kecak juga dipercayai sebagai salah satu ritual untuk memanggil Dewi yang bisa mengusir penyakit dan melindungi warga dan kekuatan jahat. Dewi yang biasanya dipanggil dalam ritual tersebut adalah Dewi Suprabha atau Tilotama. Yang kedua, nilai kesatuan dan gotong royong. Keunikan tari kecak merupakan simbol dari kerjasama dan gotong royong yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, di mana salah satu karakter tarian kelompok adalah selain kerjasama yaitu membutuhkan kemampuan yang sama atau kesetaraan. Hal ini mengartikan bahwa tidak ada salah satu yang menonjol memiliki dominasi atas yang lain. Meskipun ada peran cerita dalam tarian, namun hak tersebut sebagai pelengkap dan menyadari bahwa gerak peran itu tidak bermakna tanpa adanya dukungan dari para penari kecak. Yang ketiga, nilai keterbukaan, dinamis, dan demokratis. Dalam setiap pertunjukan, seni dan budaya selalu terdapat unsur kedinamisan. Kedinamisan seluruh unsur gerakan, nyanyian, hingga rasa dari penari menjadi sebuah hal yang menarik juga. Karena hal ini juga akan menarik yang menikmatinya ke dalam emosi yang nikmat. Sebagai pihak yang menonton, maka dari itu tarian kecak terbuka untuk selalu dibuat semenarik mungkin untuk ditampilkan kepada khalayak. Sedangkan kedemokratisan terlihat dari bagian tari kecak yang mengizinkan seluruh penarinya mendapat porsi yang sama untuk menari dan bersuara. Dalam tarian ini, seluruh penari dapat menunjukkan kemampuannya tanpa mempersilahkan salah satu pihak saja untuk menonjol. Hal ini juga memperlihatkan kemayoritasan yang dijunjung oleh bangsa ini sebagai salah satu asas demokrasi. Keempat, nilai cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nilai ini mungkin dapat menjadi akibat paling akhir dari pengenalan tari kecak, karena tari kecak sudah otentik dan asli berasal dari Indonesia dengan segala ciri, karakter dan nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan mencintai bentuk seni budaya yang sangat Indonesia ini, tentunya kita dapat mulai dari terus memelihara kecintaan terhadap bangsa dan tanah air sendiri. Meskipun sebenarnya banyak hal lain juga yang dapat kita cintai selain seni dan budaya, namun kita dapat memulainya dengan mencintai salah satu dan tidak berhenti di dalam satu hal ini. Dan yang kelima, tari kecak adalah tarian yang memiliki struktur dinamis yang sama. Tidak ada yang paling tinggi atau rendah dalam status pertunjukan tari kecak. Semua saling berkesinambungan untuk menjadi sebuah karya tari yang dapat dinikmati oleh khalayak ramai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.